Yahudi yang Isa apa sendiri. Ya. Kalau terus apa? Lebih dahulu mana keberadaannya Yahudi dengan Nasrani? Baik. Umat Nasrani itu umatnya Yesus. Ada dulu mana? Dulu Yahudi. Bahkan Yesus tadi beribadah ke sinagog, membaca kitab gulungan Taurat. Sebelum Kristen ada, kitab yang dibawa oleh para murid-murid Yesus adalah kitab Taurat. Mereka dulu semua beribadah di sinagog, tempat ibadahnya Yahudi. Jadi semua, bahkan Yesus sendiri berkhotbah di sana. Murid-murid beribadah, bahkan sampai Yesus disalib dan Yesus dibangkitkan naik ke sorga ya, hilang. Itu para murid-murid masih beribadah ke sinagog selama kurang lebih 40 tahun. Injil pertama ditulis itu kira-kira abad 4 tahun 40 Masehi ya, 40 sampai 60 sampai 70 Masehi. Jadi waktu kekosongan ini itu mereka membaca kitab-kitabnya orang Yahudi. Nah, beberapa orang menulis kisah perjalanan Yesus. Makanya tadi saya sebutkan penulis Injil itu sebetulnya bukan 4, tetapi ada 50 lebih. Awalnya tidak ditulis judul. Karena apa? Karena yang menulis masing-masing ini. Oh, bapak ini menulis, bapak itu menulis. Tidak ada judul. Kemudian dikumpulkan, dipilih hanya 4. Kemudian dikasih nama. Oh, ini Matius. Oh, ini Markus. Ini Lukas. Ini Yohanes. Sebetulnya awalnya belum ada nama. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan Injil Matius itu ditulis oleh Matius, mana dasarnya? Tidak ada. Injil Markus ditulis oleh Rasul Markus, mana dasarnya? Nggak ada. Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, mana dasarnya? Nggak ada. Di dalam Perjanjian Baru, kitab yang jelas pengarangnya hanya tulisan Paulus. Karena Paulus itu menulis surat kepada para jemaat-jemaatnya ya. Paulus itu bukan murid Yesus ya. Paulus ini tentara Romawi yang mengejar-ngejar murid-murid Yesus, bahkan membunuh murid-murid Yesus, tentara. Kemudian dalam perjalanan di padang gurun, kena sinar matahari, dehidrasi, pingsan, halusinasi, seakan-akan dia didatangi Yesus, ada sinar. Kemudian Paulus buta, Paulus tobat, mendirikan ajaran Kristen. Tulisan-tulisan Paulus itu ditulis dimasukkan dalam kitab Perjanjian Baru. Kalau Anda lihat Bible itu ya, separuh Perjanjian Lama, separuh Perjanjian Baru. Yang Perjanjian Baru itu Injil hanya 4 tipis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sisanya yang banyak itu tulisan Paulus semua. Di samping kisah-kisah para rasul. Ceritanya Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Filipi, menulis jemaat di Roma, menulis jemaat di Efesus. Dan tulisan-tulisan ini murni karangan beliau sendiri. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Rasul Paulus mendapat wahyu. Tidak ada. Tetapi tulisan-tulisan itu dimasukkan dalam sebuah kitab. Makanya tadi Mas Tadayu tanya kapan mereka eksis ya. Jadi sebetulnya mereka pertama itu berjalan ikut ajaran Yahudi, bahkan beribadah di dalam sinagog. Kemudian mereka menulis, menciptakan ajaran baru setelah ada Paulus tadi. Akhirnya mereka mendirikan ajaran yang dinamakan Kristen di Antioquia pertama kali. Dan munculnya ini bukan di daerah Timur Tengah, ini munculnya di daerah Eropa, di kota Roma sana. Makanya Paulus pertama itu hadirnya kan di kota Vatikan. Padahal Yesus orang Yerusalem, Yesus orang Timur Tengah, bahasanya bahasa Aram. Bahasa Aram, Ibrani, Arab itu satu rumpun, bukan bahasa Yunani. Tetapi Injil, manuskrip awal yang ditemukan itu ternyata malah bahasa Yunani. Berarti Anda dari sini sudah paham siapa penulis Injil, ya. Meskipun itu masih dalam sebuah penyelidikan panjang. Karena apa? Karena bahasa ibu Yesus itu bukan bahasa Yunani. Yunani itu kan Eropa sana. Bahasanya Yesus itu bahasa Aram. Arab itu hampir sama. Bahkan Anda kalau belajar bahasa Ibrani itu alfabetnya kan hampir sama, alif bataknya itu. Dan ucapan-ucapannya juga hampir sama. Salam, salom. Itu kan bahasa Ibrani.
Udah gitu Mas ya. Ada lagi silakan. Iya. Silakan juga. Saya pernah mendengar ceramah, katanya soalnya puasa Kristen itu 40 hari 40 malam, makanya sekarang nggak mau puasa. Apa betul? Iya. Saya buka lagi soal puasa. Ya ini puasa Nabi Musa. Musa berpuasa selama 40 hari. Musa tinggal di sana bersama Tuhan 40 hari 40 malam. Ia tidak makan, tidak minum. Kalau Yesus dikatakan hebat, Yesus berpuasa 40 hari full, tidak makan, tidak minum. Nabi Musa juga sama itu. Ini ayatnya di kitab Taurat Keluaran. Nabi Musa juga tidak makan, tidak minum 40 hari. Tapi ini kelasnya wali ya, kelasnya nabi, jangan ditiru. Karena apa? Karena kisah Bunda Maria atau Siti Maryam pun itu kan beliau mendapat asupan langsung dari malaikat, menemui Bunda Maria, dikasih roti, dikasih minum kan ya. Nabi-nabi juga hampir sama, mereka di atas gunung puasa, pasti beliau dilayani oleh para malaikat. Jangan ditiru, kita kalau 40 hari ya mati. Nabi Elia sama juga, 40 hari 40 malam itu nggak makan, nggak minum, berjalan. Demikian juga Yesus juga diceritakan puasa 40 hari tidak makan, tidak minum. 40 hari 40 malam. Makanya kalau orang Kristen suruh itu Pak, puasa 40 hari 40 malam gak makan gitu. Kan ada itu yang sekte Kristen yang meniru itu, akhirnya jemaatnya pada mati itu. Gak kuat ya, jasadnya manusia normal suruh puasa 40 hari full gitu. Kecuali kalau kelas-kelasnya wali, kelas nabi. Memang ada Pak, jadi ayatnya memang seperti itu. Dikatakan tidak makan, tidak minum, tetapi itu tidak disyariatkan kepada jemaatnya. Di Yahudi memang ada puasa 40 hari, tetapi ada makan, ada minum, ya seperti Islam. Jadi ada waktu malam makan, minum, nanti menjelang matahari tenggelam mereka buka. Di Yahudi sampai hari ini, itu 1 tahun itu mereka berpuasa 40 hari. Dan masih dilakukan sampai hari ini. Gitu Pak. Yang lain Pak, monggo. Sesuai dengan tema tadi, Yesus adalah Muslim. Ustaz tadi memberitakan Yesus juga menjalankan syahadat. Yesus juga menjalankan puasa, juga sholat. Itu kan semua di rukun Islam. Apakah di Injil juga? Di rukun Islam kan 5. Tadi disebutkan apa ada haji juga, karena haji yang bukan syariatnya Ibrahim. Baik. Apakah di Injil juga pernah menceritakan bahwa Yesus juga haji? Haji juga diperintahkan. Waktu Nabi Isa dikisahkan di dalam Injil ke kota Yerusalem, waktu itu musim haji. Bahkan di dalam Taurat Nabi Musa diwajibkan mereka 1 tahun sekali dikatakan hajj. Kalau dalam bahasa Arab haji, kalau dalam bahasa Ibrani hajj. Itu kalau Ustadz Menachem Ali sering itu membahas soal itu ya. Mereka hajinya kemana? Ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis itu, ke Bait Suci Nabi Sulaiman. Itulah sebabnya mereka sampai hari ini kan tidak rela itu. Sebagian ada Masjidil Aqsa. Mereka inginnya Masjidil Aqsa ini dilenyapkan, kemudian mereka membangun kuil kebangkitan yang kedua. Makanya sampai hari ini Israel kan cari gara-gara itu kan soal itu. Karena apa? Di dalam kota Yerusalem, terutama di Baitul Maqdis atau di kota suci itu kan sudah terbagi 3 agama, Yahudi, Islam, Kristen. Ini maunya Kristen dan Islam nyingkir. Ini mau dibangun istana yang kedua. Itu cita-cita mereka sebelum kedatangan Mesias. Mereka sampai hari ini kan menunggu kedatangnya Mesias. Yesus itu tidak diakui oleh Yahudi sebagai Mesias karena Yesus ternyata mati kan, tidak sukses.
Mereka cita-citanya, Mesiasnya orang Yahudi itu menjadi bangsa yang besar, memimpin seluruh dunia, dan membawa kejayaan orang Yahudi atau orang Israel dan mendirikan bait suci kedua. Jadi bait suci di Yerusalem itu satu komplek yang sekarang tinggal puing-puing itu, kan sekarang tinggal tembok saja itu, tembok ratapan itu rencana mau dibangun full. Kalau bisa masjid itu digusur. Makanya perjuangan orang-orang Islam, Palestina dan sebagainya untuk mempertahankan Masjidil Aqsa itu kan luar biasa ya, sampai berapa ribu orang meninggal itu. Itu kan mereka memang cari gara-gara itu. Pertama menyingkirkan orang-orang Islam di sekitar orang Israel. Sekarang Suriah, sekarang negara-negara Islam sebelah-sebelahnya kan mulai dimusuhi semua ini. Kalau bisa dihancurkan semua ini. Iran, Irak. Tapi sayangnya umat Islam sendiri, negara-negara Islam tidak kompak. Bahkan negara Arab Saudi pun tidak, iya seperti itu ya. Makanya ada pepatah, makanya Islam diturunkan di tanah Arab itu memang warganya ya seperti itu, rakyatnya dulu ya kayak gitu, murtad gak karu-karuan, nuwakal pol. Sampai hari ini, makanya kalau di negara Arab sekarang kan mulai muncul itu musik besar-besaran, konser, buka tempat judi, buka wisata pantai berbikini, itu di Arab itu kan, yang dipelopori oleh putra raja yang sekarang ini kan ya, Salman itu. Makanya kita, ya situlah, makanya kenapa Al-Quran turun di negara Arab itu memang gitu. Jadi bukan semua orang itu Arab itu baik, enggak. Makanya Islam diturunkan di situ. Gitu ya, monggo yang lain. Gantian katanya. Oh enggak, Pak. Nggih. Nggih. Ini hasil saya ngaji menurut kitab Hidayatul Ummah, itu orang Nasrani sudah disiapkan oleh Allah neraka yang namanya neraka sakir. Padahal karena sering agama sama. Yang pertama. Yang kedua, saya juga hasil saya ngaji, kitab Nasrani itu sudah tidak, kitab Injil itu sudah tidak murni, karena sudah dicampuri oleh tangan-tangan Israel. Terima kasih Pak. Pertama, ingat hukum yang pertama dan paling berat dan tidak bisa diampuni apa? Syirik, menduakan Allah. Itu udah neraka paling dasar. Awal-awal Kristen itu masih tauhid. Yesus tadi sudah saya ceritakan mengajarkan tauhid. Bahkan ayatnya banyak, ada 40-an ayat. Awal-awalnya tauhid. Makanya di dalam Al-Quran kan ada ayat itu, ada pendeta-pendeta yang juga dapat pahala. Al-Quran ada ya ayatnya seperti itu ya. Jangan dipukul rata semua pendeta. Pendeta zaman dulu dengan pendeta zaman sekarang kan beda. Pendeta zaman dulu, bahkan Warokoh itu yang saudaranya Khadijah itu Kristen Koptik. Kristen Koptik itu masih tauhid. Kristen sampai hari ini itu masih terpecah. Itu diawali dari Konsili Nisea. Dulu Kristen tauhid, kemudian ada muncul dua. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Mereka mengatakan, wah iki Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Jangan-jangan ini manifestasi Tuhan. Jangan-jangan ini inkarnasinya Tuhan. Jangan-jangan itu pikiran manusia. Itu dimasukkan dalam sebuah teologi. Akhirnya muncul yang dinamakan aliran Arianus waktu itu. Aliran Arianus itu masih mempercayai bahwa Yesus itu adalah utusan, bukan Allah. Tetapi di kalangan kerajaan di kota Roma waktu itu sudah banyak pendapat bahwasanya Yesus ini inkarnasi Tuhan. Yesus ini bisa dikatakan anak Tuhan, ditambah lagi nanti ada Roh Kudus. Berarti nanti Tuhannya ada 3, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Itu sempat perang di dalam konsili. Aliran Arianus kalah, voting, Arianus kalah, dibasmi ini pengikut Arianus. Bahkan kitab-kitab yang mengesahkan Tuhan, yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dibakar semua. Pengikutnya dibunuh.
Ini sejarah. Jenengan bisa baca sendiri nanti di internet ya, bagaimana kaum Arianus itu dibantai oleh kelompok Trinitas. Trinitas menang. Itulah cikal bakal kemunculan Katolik. Gereja Katolik pertama kali akhirnya mendalami bahwa Tuhan itu ada 3. Jadi sejarahnya seperti itu, Pak. Ajaran Yesus tauhid. Setelah Yesus tidak ada, sekian ratus tahun mulai berubah. Dimunculkan Tuhan itu ada 2. Kemudian dalam sebuah konsili Nisea tahun 300 itu Tuhan sudah menjadi 3. Padahal tadi sudah saya sebut ayatnya, Yesus tidak mengajarkan Tuhan itu ada 3, enggak. Nanti ajaran-ajaran itu bisa Anda dapatkan di dalam Perjanjian Baru. Ini tulisan-tulisannya Paulus. Laki-laki itu nanti Anda bisa bedakan ya, nanti ajaran yang dari Paulus, ajaran dari Yesus atau Nabi Isa. Soalnya apa? Kasihan Yesus itu. Soalnya apa? Difitnah orang banyak. Kalau Anda lihat percakapan di dunia media massa, Yesus itu kan dihujat-hujat itu, diolok-olok nggak karu-karuan, bahkan difitnah. Padahal Yesus itu Nabi Isa yang mengolok-olok orang Islam. Dia mengatakan Yesus dan Isa itu beda. Makanya aku menghina Yesus nggak apa-apa, gitu kan? Saya sering mengingatkan orang-orang Islam itu, Mas jangan menghina Yesus, Mas. Yesus itu Nabi Isa, nggak bisa. Yesus dan Isa beda. Udah, ini orang Islam sendiri loh, Pak. Akhirnya apa? Debat kalau menghina seperti itu, orang Islam ya, orang Kristen ya nggak mungkin mau menjadi mu'alaf, malah membenci Islam. Saya dulu sudah sekolah teologi ya. Saya bisa masuk Islam itu juga hasil dialog. 1 tahun saya dialog dengan orang Muslim. Tetapi yang saya ajak dialog itu lulusan pondok, pinter dia, dan dengan hikmah, dengan ilmu, dan mereka dan anak ini ternyata juga paham kristologi. Akhirnya saya sadar dan masuk Islam. Itu 1 tahun dialognya. Kalau waktu itu teman saya itu menghina saya, menghina Yesus, mungkin saya nggak masuk Islam, gitu loh ya. Nah, makanya untuk pemuda-pemuda yang giat-giat media massa, yang tiktokan itu kan rame sekarang, hujat-hujat itu, apalagi debat di room-room debat itu, orang-orang debater-debater di TikTok itu kan rata-rata dulu bekas dari mantan anggota saya semua. Bang Zuma dulu juga di yayasan saya, Bang Sugi itu, Ustadz Sugi juga, Bang Nandar juga, semua debater-debater Muslim yang ada di TikTok itu semua ada di yayasan kami. Kemudian, ya, Imam Sudra bukan, Imam Sudra udah produk lama ya. Yang produk baru-baru yang pemuda-muda sekarang ini, yang sekarang muncul debater-debater muda-muda itu dulu binaan kami semua di Yayasan Pembina Tauhid, kemudian mereka membentuk yayasan masing-masing. Tapi kalau Anda lihat debat-debat mereka, memang girohnya luar biasa. Sekarang muncul para pemuda-pemuda debater-debater banyak, tapi hujat, ngolok-ngolok Yesus dielek-elek, wis gak karu-karuan. Padahal akhirnya kemarin kan saling lapor itu, yang Kristen dilaporkan, yang Islam dilaporkan, dan kami kemarin juga melaporkan si Rudi Simamora, si anak Batak itu, sekarang kan di penjara itu. Itu setelah kita dengan kawan-kawan di yayasan melaporkan dia di polisi karena hujatnya kelewatan, menghina Islam. Ternyata yang Islam juga hujat, dan sekarang ada 4 atau 5 orang yang dilaporkan ke polisi juga, termasuk Bang Zuma dan kawan-kawan, Unirifa dan sebagainya. Unirifa dulu satu yayasan dengan saya semuanya. Tetapi ya itulah, kita wajib hati-hati ya, untuk pemuda-pemuda boleh debat giroh membela Islam, tetapi dengan hikmah. Jadikan debat atau dialog itu dakwah, bukan menang atau kalah. Soal hidayah serahkan pada Allah. Ada lagi sebelum kita tutup? Monggo. Pak, apakah Bapak pernah melihat dengan atau namanya ChatGPT? Nggih. Pernah itu? Sering, Pak. Apakah ChatGPT itu cukup membantu menerangkan bagi mereka yang awal-awal? Betul. Tadi malam Pak saya ChatGPT. Saya bertanya itu kepada ChatGPT. ChatGPT itu sebuah program yang sangat pinter ya. Dia merangkum seluruh data di Google, karena Google itu kan punyanya Elon Musk itu, ya punya internet ini Yahudi juga sebetulnya.
Makanya kalau Anda boikot produk Yahudi, sebetulnya yang lebih diboikot itu HP Anda itu. Soalnya Anda beli paket 1 bulan 100.000 itu ya setor ke Yahudi itu. Yang punya internet seluruh dunia ini jaringannya kan milik Yahudi. Google pun milik Yahudi, YouTube pun itu milik Yahudi. Makanya saya juga punya channel YouTube kan, Edi Praitno atau Menahem Ali. Konten kreator itu hanya dapat 25%. Yang 75% dari hasil iklan itu masuk ke Yahudi. Wah, berarti saya juga menyumbang. Jenengan yang beli pulsa tiap bulan 100.000, bayangkan kalau satu rumah 5 orang 500 loh satu bulan, itu setornya ke Yahudi semua. Makanya Yahudi kuat, bisa bikin senjata yang luar biasa, padahal dia tidak punya hasil bumi kan. Duit dari mana itu? Ya ini jualan teknologi, termasuk AI itu Pak. AI itu kan produknya Elon Musk. Elon Musk itu orang Yahudi Pak. Meskipun dia kemarin diwawancara tidak mengakui keyahudiannya, tetapi dia mengatakan dia agnostik, percaya pada Tuhan tapi aku nggak beragama. Itu kamuflase, bohong. Tapi darah dia tetap Yahudi. Dia bilang dulu mulai pendidikan SD sampai SMA ya di sekolah Yahudi kok. Dan bapak neneknya dia juga orang Yahudi semua. Elon Musk itu Pak. Dia menciptakan AI, termasuk robot-robot itu. Tetapi alhamdulillah dia kan menampung data yang ada di Google. Seluruh orang tulisan dan sebagainya dirangkum. Bahkan mungkin Alkitab, Bible, kitab suci dan namanya Google ya, bank data. Tadi malam saya tanya, kalau Yesus ternyata berdoa, sujud dan menyembah pada Allah, apakah Yesus Tuhan? Dia katakan tidak. AI bilang tidak Pak. Jangan coba nanti di rumah ya. Sekarang WA itu kan di atas ada itu AI itu. Meta AI ya. Tanya aja ke Meta AI itu. Tadi malam saya tanya itu. Ternyata dia jawab tidak. Yesus tidak Allah, Yesus tidak Allah. Yesus bukan Allah. Itu AI yang menjawab. Dia merangkum dari seluruh data di seluruh dunia, termasuk kitab-kitab suci. Ya itulah teknologi ya. Dia disuruh masukkan sama dengan kitabnya Injil. Kalau Quran dia tidak bisa. Terus kalau Quran itu dia bisa. Khusus perjanjian baru. Karena tulisan manusia. Betul. Soalnya semua kitab Bible itu ditulis lebih dari 70 penulis. Kalau Al-Quran kan cuma satu orang, Nabi kita Nabi Muhammad tok. Beda dengan Bible. Makanya tadi saya katakan Injil pun itu ditulis banyak orang. Kalau saya tanya kepada Bapak Pendeta, Pak, dalam satu kisah kok kisahnya macam-macam? Dia jawab gini, ya itu umpamanya ada sebuah berita diliput oleh 5 orang wartawan, dia bilang gitu. Masa kitab suci kok dipadan oleh tulisan wartawan ya. Jadi si A menulis sesuai dengan persepsinya sendiri, si B nulis sesuai persepsinya sendiri, padahal kisahnya sama itu. Ada truk kecelakaan katakan, diliput oleh 5 orang wartawan, kan tulisannya beda-beda itu. Padahal kisahnya sama. Injil juga seperti itu. Dan ini jawaban pendeta Pak. Waktu saya tanya itu, waktu debat ketemu darat dengan saya itu di Universitas Muhammadiyah, di beberapa tempat kan dulu saya debat itu hampir 5 kali kan, di Malang, di Surabaya, Sidoarjo, di Gresik juga. Bahkan terakhir kemarin di Surabaya juga itu dengan pendeta Budi Asali dan kawan-kawan. Monggo cekap sudah 5:30. Semoga perjumpaan pada hari ini bisa menambah pengetahuan jenengan semua. Bentengi keluarga kita, jauhkan keluarga kita dari pemurtadan. Semoga kita dijauhkan, semoga anak-anak kita dijauhkan dari pemurtadan. Semoga anak-anak kita mendapatkan pacar yang sesama Islam. Jangan sampai kita masuk dalam pemurtadan gara-gara anak-anak kita dikawini oleh orang-orang sebelah. Yang punya saudara masih Kristen, dakwai mereka, ajak mereka mengenal Islam. Soal mereka nanti percaya atau tidak, itu sudah bukan tanggung jawab kita semua. Gitu ya. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.